Seorang anggota polisi digerebek warga karena berselingkuh dan berbuat mesum dengan istri anggota TNI. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran muda, 86. Kantor Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik menghanguskan sejumlah arsip penting. Api membakar kantor Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kejadian ini membuat panik para karyawan. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kertas, membuat api cepat merambat hingga menghabiskan seluruh bangunan. Kejadian yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini menghabiskan sejumlah arsip penting hingga fasilitas kantor. Nah, memang api begitu cepatnya menyebar karena memang bangunan ini juga sudah berumur dan juga kemungkinan memang dari informasi yang ada sementara ini informasinya adalah adanya arus pendek. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan 1 miliar rupiah. Alat kerja, mesin pencetak peta berskala besar, kemudian alat ukur, karena memang bidang tata ruang berhubungan dengan alat-alat kerja geodesi. Usai kejadian, lokasi kebakaran dipasangi garis polisi. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, gudang paket ekspedisi di kawasan Cilincing Plaza, Jakarta Utara ludes terbakar. 4 pekerja nyaris terjebak, berhasil menyelamatkan diri dengan melompat. Kebakaran ruko 3 lantai yang dijadikan gudang paket ekspedisi di kawasan Ruko Cilincing Plaza, Jakarta Utara dini hari terbakar. Api dengan cepat menyebar di dalam ruko lantaran banyak berisi material mudah terbakar. Saksi menyebut api pertama kali terlihat dari lantai dasar ruko. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik. 4 pekerja di lantai 2 nyaris terjebak. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca dan melompat. Tadi di dalam sempat ada berapa orang, Pak? Tadi saya yang lihat keluar 4 orang karyawannya. Ya. Jadi semuanya udah sono udah begini, api juga sini kejebak. Dia lewat sono, mecahin kaca. Ya. Ini mereka tuh lompat karena pintunya dikunci atau gimana? Ya, enggak, maksudnya loncat begini itu di pintu ini api udah gede. Dia nggak bisa lewat sini, panik. Jadi lewat sono yang bukan api. Api padam setelah 1 jam, 7 unit damkar berjibaku menjinakkan api. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kebakaran melanda bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Api nyaris merambat ke bangunan lain di lokasi. Kobaran api membumbung tinggi melalap rumah tinggal yang sekaligus dijadikan tempat usaha di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Kobaran menyala hingga ke lantai 2 bangunan yang dijadikan tempat istirahat para pekerja warung. Besarnya api membuat warga sekitar lokasi panik lantaran api nyaris merambat ke bangunan di sebelahnya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Sebanyak total 12 unit mobil pemadam kebakaran serta 50 personel petugas suku Dinas Kebakaran Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Tadi kebakaran di Tebet ini sekitar pukul 5. Itu di lantai 2 awalnya. Sementara 2 bangunan ini dua bangunan sedikit ini merambat ke KW, restoran ayam. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah tempat usaha seperti warung makan, warung kelontong, dan kios cukur rambut ikut terdampak karena bangunan di atasnya hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku saling menyerang di tengah permukiman warga. Saat hampir seluruh warga tidur di dalam rumah, dua kelompok remaja justru terlibat aksi tawuran di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pelaku saling serang dengan senjata tajam, batu, dan botol minuman. Salah satu kubu berlarian menyerang dengan mengacungkan senjata tajam. Tawuran terhenti setelah salah satu kubu melarikan diri kalah jumlah dengan lawannya. Diketahui para pelaku merupakan kelompok remaja yang tinggal hanya berseberangan gang. Udah subuh jam 3-an. Anjing juga dengar, ya hampir mau ini naik di jendela tuh anjing. Oh itu rupanya tawurannya. Nah itu pada bawa sajam Pak atau? Kata itu iya. Gitu. Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian untuk mengantisipasi tawuran susulan yang tak hanya mengancam keselamatan tetapi juga bisa merusak rumah warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Konser musik dangdut di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diwarnai tawuran antar penonton. Seorang pemuda yang diduga memicu tawuran diamankan petugas. Tawuran mewarnai gelaran konser musik dangdut di Pelabuhan Desa Karangagung, Palang, Kabupaten Tuban, Senin sore. Tawuran dipicu dari senggolan antar penonton saat berjoget. Petugas sempat kesulitan meredam kericuhan akibat minimnya petugas yang mengamankan konser dalam rangka sedekah laut tersebut. Sementara keributan terjadi di beberapa titik di area konser. Seorang pemuda diduga pemicu tawuran diamankan petugas dibawa ke mobil petugas. Polisi terpaksa membubarkan konser yang sudah tidak terkendali. Sejumlah pemuda yang tak terima dibubarkan melawan dengan menyerang mobil petugas. Ya, menurut panitia, orang ini diduga sebagai pemicu kerusuhan ya. Dari luar ya. Ini berarti pas acara apa ini? Tadi ada acara musik. Musik ya? Untuk menghindari kericuhan lanjutan, terduga pelaku langsung dievakuasi ke Mapolres Tuban. Petugas juga mengumpulkan panitia penyelenggara atas terjadinya kericuhan tersebut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Sekelompok pemuda menyerang kafe di Jalan Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak disangka, sejumlah pengunjung kafe adalah anggota polisi yang sedang beristirahat. Penyerangan pelaku dibalas tembakan peringatan dari polisi. CCTV kafe di Jalan Pengayoman, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekam insiden penyerangan yang dilakukan sejumlah pemuda pada pengunjung kafe. Dengan sigap, sejumlah pengunjung yang merupakan anggota polisi langsung mengejar pelaku penyerangan. Suasana di dalam kafe sempat dipanikan. Para pelaku dengan acak melepaskan anak panah. Pengejaran para pelaku dilakukan di sejumlah lokasi. Seorang pelaku didapati bersembunyi di atap rumah yang sempat diwarnai histeris keluarga. Dari pengembangan, 7 pelaku diamankan di sejumlah lokasi. 3 diantaranya dibekuk usai penyerangan di sekitar kafe. Dari keterangan pelaku, mereka menyerang karena dendam pada juru parkir di kafe. Lari semua sama dia, semua di rumahnya. Semua Pak. Begini, siapa yang kau bisa tunjuk sekarang yang ada? Yang bisa diambil. Yang bisa diambil. Ya ada yang gini Pak. Kalau Ada sesudah. Enggak ada Pak. Udah. Di mana? Subaria tadi kau bilang. Saat ini sudah berhasil kita mengamankan 7 dari 8 pelaku penyerangan tersebut. Pada saat itu mereka sedang lewat dan pengakuan mereka ada yang melempar mereka duluan. Nah, tapi kita belum tahu siapa yang melempar batu itu duluan. Nah, karena mereka dilempar batu, akhirnya mereka menyerang ke dalam kedai warkop tersebut. Hingga kini, polisi masih mengejar 1 pelaku yang menjadi otak penyerangan. Ke-7 pelaku kini ditahan Mako Polrestabes Makassar bersama barang bukti sejumlah anak panah dan rekaman CCTV.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pembuatan video mesum wanita berkebaya merah berdasarkan pesanan di media sosial. Pelaku merupakan pasangan kekasih dan diduga telah beberapa kali membuat video mesum dengan harga Rp750.000. Polisi tidak menyita kebaya merah karena telah terbakar. Polisi menggelandang AH, wanita pemeran kebaya merah, dan ACS pemeran pria. Pelaku wanita warga Malang, sementara pelaku pria warga Surabaya. Keduanya tertangkap di kawasan Mendokan. Polisi menetapkan pasangan kekasih ini sebagai tersangka. Video berdurasi 16 menit dengan judul Resepsionis Hotel dibuat pada sebuah penginapan bintang 3 di kawasan Gubeng. Barang bukti laptop dan HP disita. Sementara kebaya merah yang digunakan terbakar saat kejadian di Tambak Sari beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku membuat konten pornografi atas permintaan di media sosial. Keduanya juga telah beberapa kali membuat konten asusila tersebut. Polisi menyelidiki pemesan konten seharga Rp750.000 tersebut yang dibuat pada bulan Maret lalu. Adapun waktu kejadian dilakukannya pembuatan video tersebut adalah sekitar tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22 WIB. Nah, ini sesuai dengan info yang kita dapat pada salah satu hotel yang digunakan sebagai tempat pembuatan video asusila tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Seorang istri yang dianiaya suaminya di hadapan umum di Depok, Jawa Barat tak akan mencabut laporan. Motif penganiayaan dipicu masalah utang orang tua korban yang belum dibayar dan permintaan cerai dari korban. SP, wanita yang dianiaya suaminya MS di Cinere, Depok, Jawa Barat, menegaskan tak akan mencabut laporan tindakan KDRT pelaku. Korban menjelaskan peristiwa tersebut terjadi ketika pelaku membahas masalah utang dan menolak diceraikan. Keduanya sudah berpisah selama setahun namun belum bercerai. Dari pemeriksaan polisi, konflik antara keduanya dipicu utang orang tua korban terhadap orang tua pelaku. Orang tua korban meminjam 30 juta rupiah dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua pelaku ke bank. Konflik yang dihadapi keduanya memuncak ketika pelaku kekurangan uang untuk konsultasi kesehatan. Dia ingin patungan untuk konsultasi dengan teman-temannya, tapi temannya tidak ada uang. Lalu dia ngamuk, ribut dengan salah satu temannya, dan saya meminta untuk pulang saja karena kondisi sudah tidak bagus lah. Lalu dia marah dan terjadi pemukulan tersebut. Nah, tidak ingin diceraikan juga, Pak. Iya, dan ada masalah lah antara suami dan bapak saya. Sebelumnya korban dipukul pelaku di pinggir jalan raya di hadapan anak mereka yang masih balita dan sejumlah warga lainnya. Video amatir warga yang merekam aksi pelaku beredar luas di media sosial. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman minimal 5 tahun penjara. Masyarakat diimbau untuk melapor ke pihak berwajib jika mengalami atau mengetahui aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang istri dianiaya suaminya di Depok, Jawa Barat. Korban dituduh mengambil alih hak asuh anak. Kerap cekcok, pelaku menolak keinginan istri bercerai. Di Jalan Haji Sayanan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat inilah DY menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya. Peristiwa terjadi saat korban akan berangkat kerja menggunakan motor. Tiba-tiba korban ditabrak pelaku yang juga menggunakan motor dari arah berlawanan hingga terjatuh. Saat warga sekitar ingin menolong, pelaku melarangnya dengan mengatakan korban istrinya.
Kejadian ini diduga disengaja. Pelaku menuduh korban telah mengambil alih hak asuh anak mereka yang berusia 4 tahun dan melakukan penusukan. Usai beraksi, pelaku kabur. Sejak bulan Januari lalu, korban dengan pelaku sudah pisah rumah. Korban dengan pelaku seringkali terlibat cekcok lantaran pelaku menolak bercerai. Abang, lu kenapa bang? Gue habis jatuh, lu kasar banget gitu kan. Nah, dia langsung ngebahas anak saya. Lu, gue gak terima ya lu ambil anak gue, kata gue. Peristiwa penusukan dilaporkan ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. 3 wanita berboncengan motor diserang sekelompok begal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dibuntuti pelaku dari jauh dan diancam menggunakan senjata tajam. Sekelompok wanita dibegal 3 pria di Jalan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari. Sebelum beraksi, para pelaku membuntuti korban yang berboncengan sepeda motor. Setelah tiba di depan rumah kos, para korban diancam menggunakan parang dan busur. Motor yang dikendarai korban dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku dan meringkus pelaku di salah satu kamar hotel di Makassar. Sebelumnya, para pelaku telah beraksi di 3 tempat berbeda, yaitu di Jalan Tamalate, Jalan Landak, dan Biringkanaya, Makassar. Selain merampas kendaraan para korban, pelaku juga mengambil barang berharga, yaitu tas berisikan handphone dan uang tunai. 3 pelaku ini kami berhasil mengamankan 6 sepeda motor, namun dari 6 baru ada 3 laporan polisi. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa kehilangan motor, silakan datang dan mengecek apakah ini motor dari yang saudara kehilangan di rumah saudara masing-masing, rumah korban masing-masing. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Seorang ibu yang sedang berjalan bersama anaknya menjadi korban jambret handphone di Bandung, Jawa Barat. Selain kehilangan handphone, anak korban juga sempat terseret sang ibu yang berusaha mempertahankan handphonenya. Aksi penjamretan HP terjadi di Jalan Palem, kawasan Coblong, Bandung, Jawa Barat. Seorang ibu yang sedang berjalan bersama anaknya tiba-tiba dihampiri seorang pria yang menggunakan motor. Pelaku langsung merampas HP korban dan segera kabur. Korban berusaha mempertahankannya hingga anaknya sempat terseret. Sebelum kejadian, korban sedang memainkan HP di jalan. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan saat situasi ramai. Nah, Pak, waktu kejadian sendiri pelaku mengambil apa berarti, Pak? Handphone dari korban itu, Pak. Korban. Kondisi waktu dirampas itu anaknya sempat terpental atau kayak gimana? Terpental, Mas. Terpental. Itu karena apa berarti, Pak? Karena memang ya spontan kali ya, orang tuanya megang handphone, megang anaknya juga. Jadi ya spontan aja gitu mau ngejar pelakunya. Usai kejadian, pelaku telah tertangkap dan mendekam di Polsek Regol. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David melaporkan. Pria pembunuh kucing di Matraman, Jakarta Timur menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menangis meminta maaf dan dikenakan sanksi wajib lapor. DSW pelaku penganiayaan kucing hingga mati di Jalan Kayu Manis 3 Matraman, Jakarta Timur menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pencinta hewan. Dirinya pun hanya bisa terdiam usai melakukan aksi tak terpuji tersebut. Sebelumnya, warga melihat penganiayaan yang dilakukan pelaku hingga seekor kucing terkapar dengan luka parah di bagian kepala. Pelaku membiarkan kucing tersebut mati di pinggir jalan. Warga mengetahui kejadian ini langsung mengubur kucing di halaman rumahnya. Lewat nih, tiba-tiba ada bapak-bapak, ya kan, dari dalam rumah, itu pegang batu begini nih. Dia ngelihat ada kucing di situ, langsung dilempar itu batu ke bawah. Ya udah, kucingnya kerojotan, saya panik tuh. Jadi saya nggak sempat videoin lagi, Mas. Ya kan? Ya udah, jadi saya teriak-teriakan, itu bapak langsung masuk ke dalam. Ya langsung masuk ke dalam, ya udah, jadi saya nunggu itu kucing diem dulu,
Saya minta plastik, suruh suami saya minta plastik ke tetangga. Akhirnya tadi saya niat mau bawa ke dokter, saya pikir kan masih ada ya nyawanya ya. Ternyata udah nggak ada. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menganiaya kucing menggunakan batu karena kesal di depan kontrakannya kerap ditemukan adanya kotoran kucing dan sampah. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 302 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara dan denda Rp300.000. Hingga kini pelaku tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Motor pegawai rumah sakit di Kota Medan, Sumatera Utara, raib dibawa kabur pencuri. Pelaku membawa kabur motor dengan cara didorong. CCTV merekam dua pelaku berkendara motor berupaya mencuri motor pegawai rumah sakit di Jalan Candi Biara, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang diduga sudah mengintai sepeda motor yang terparkir di belakang rumah sakit ini berbagi tugas. Satu pelaku beraksi sementara pelaku lainnya menunggu di motor memantau situasi di sekitar. Pelaku memundurkan motor dan merusak stang yang terkunci. Pelaku pun mendorong motor curiannya. Saat kejadian, korban sedang kerja mengantar makanan di lantai 3 rumah sakit. Sepeda motor terkunci stang. Berarti ada dugaan dibobol ya? Iya bang. Ciri pelaku menggunakan motor Vario, cuman wajahnya nggak kelihatan karena menggunakan helm. Dan beka keretanya juga tidak terpasang. Sekitar 2 orang bang. 2 orang ya? Iya. Udah buat laporan bang. Berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Medan Baru. Waspada parkir sembarangan, pastikan kondisi lokasi aman dan gunakan kunci ganda. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Tak bisa menguasai laju kendaraan, sebuah mobil terjun ke saluran air sedalam 3 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 7 penumpang beserta supir selamat, 6 diantaranya terluka dilarikan ke rumah sakit. Warga dan pengendara di Jalan Poros, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berupaya menolong penumpang mobil yang terjun ke saluran air sedalam 3 meter. 2 dari 7 penumpang, salah satunya seorang anak kecil, terlihat mengalami luka ringan dan syok. Kecelakaan berawal saat mobil berpenumpang 7 orang melaju dengan kecepatan tinggi dari kota Maros menuju Kabupaten Bone. Sopir diduga tak bisa menguasai laju kendaraan, mobil hilang kendali dan terjun ke dalam saluran air sedalam 3 meter. 6 dari 7 penumpang terluka dilarikan ke rumah sakit. Mobil dievakuasi menggunakan kendaraan minibus lainnya dengan cara diderek dan ditarik naik ke atas. Sebuah mobil Avanza dari arah Maros menuju arah Kabupaten Bone tiba-tiba lepas kendali sehingga jatuh di saluran air di lokasi tersebut. Oh, itu ketinggian berapa? Ketinggian saluran air dengan jalan itu sekitar 3 meter. 3 meter ya kan? Ya. Kecelakaan ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Mobil dinas polisi kabur usai menabrak 2 pengendara motor. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya 8 untuk jalan muda, 18